Ibu dan bapak-bapak sekalian yang saya hormati, terutama Pak Ardiman, Pak Taufik, Ibu, dan semuanya yang terhormat. Bro ini kalau saya nilai dari beberapa bukunya dan kemudian e-book yang sekarang ini, untuk diketahui Bro ini bukunya sudah ada 6. Lalu CD-CD-nya ini sudah ada 10 gitu. Jadi ini bukan yang pertama, ini sudah ke 10 gitu. Kalau saya lihat-lihat itu, maka saya berani mengatakan bahwa Bro ini bersama istrinya Lani adalah pengelana yang sejati. Jumlah negara yang sudah dikunjungi itu 172. Sedangkan jumlah negara di dunia ini, negara yang berdaulat merdeka, itu ada 196. Jadi Bro cuma kurang 24 lagi gitu. Saya pernah tanya, 24 ini adanya di mana saja? Jadi maksudnya negara mana yang belum Anda kunjungi 24 ini? Menurut Bro, ada 21 negara di benua Afrika. Afrika itu banyak sekali negaranya itu, ya. Dan belum tentu bisa dikunjungi dari satu negara ke negara lain, gitu. Mungkin saja dari itu harus balik kemana lagi, baru ke sana lagi, gitu. Ya, seperti dulu Indonesia kan juga begitu. Kalau dari Sumatera ke Kalimantan tidak bisa langsung, gitu. Mesti ke Jakarta dulu, gitu. Ya. Lalu di samping 21 negara di Afrika, ada 2 negara lagi di Asia yang belum dikunjungi, yaitu Afghanistan dan Iran. 2 negara belum. Lalu ada 1 negara di Eropa, yaitu Kosovo. Jadi total 24. Pertanyaan saya pada Pak Bro adalah, apakah 24 itu mau dikunjungin semuanya? Jawabnya adalah kalau bisa ya. Begitu. Jadi hebat sekali. Ya. Saya ini diam-diam juga pengelana juga, gitu. Tapi saya targetnya cuma 100, gitu. Jadi separuh saja, gitu. Nah sekarang sudah berapa? Sudah 95, gitu. Ya. Jadi saya cuma kurang 5 negara saja untuk memenuhi target, gitu. Jadi saya tidak punya target ke seluruh negara. Sudah tidak keburu, ya, tidak mungkin, tidak mungkin. Ya. Pak Bro ini menurut pengalaman yang saya ketahui itu minatnya terhadap tempat-tempat wisata yang menarik itu luar biasa. Dia punya minat yang jauh melebihi orang lain. Saya kasih ibu bapak sekalian satu contoh. Ya. Kami ini, kami berdua ini bersama beberapa teman lain itu masih suka nyopir, gitu ya, nyopir sendiri. Kami masih suka. Setiap tahun kami menyelenggarakan apa yang kami namakan Wulan Tur ke Jawa, gitu. Ya, jadi tiap tahun. Pak Ardiman sudah ingin ikut, ya, tapi belum jadi-jadi juga. Ya. Nah, pada satu hari kami pada tahun 2010 kami menetapkan etape yang pertama adalah dari Jakarta ke Tasikmalaya melalui Sumedang. Karena kami merencanakan untuk makan tahu Sumedang di kota Sumedang. Itu ada tahunya yang paling terkenal, bungkeng, ya, namanya itu. Jadi kita mesti makan tahu di situ. Gitu. Jadi kami berangkat dan semua kami sampai di Sumedang, kami beramai-ramai makan tahu sambil ngopi, gitu. Tapi kami kehilangan Bro. Di mana ini orang itu? Kok tidak ada?
lalu kita hubungi, tidak bisa dikontak. Tapi kami tahu ini Brul mana mungkin kesasar gitu, tidak mungkin ini orang. Jadi ya sudah, kami setelah santai, enak-enak makan tahu, ngopi dan sebagainya, kami lanjutkan perjalanan sampai di Tasikmalaya di hotel yang sudah ditetapkan. Tidak berapa lama, Brul datang. Loh, ada di mana kamu ini? Ya? Dia pergi ke Gunung Galunggung. Gunung Galunggung memang tidak terlalu jauh lagi dari Tasikmalaya. Gunung Galunggungnya ada di salah satu tulisannya, ya, tulisan Pak Brul yang ada di dalam e-book gitu, Gunung Galunggung. Ini dia melepaskan diri dari induk rombongan, pergi Galunggung dan ketemu di Tasik. Gitu. Orang kayak gini jarang loh, jarang yang berani dan bisa melakukannya, jarang. Jadi memang dia luar biasa. Beberapa tempat yang ada di e-book saya juga sudah pernah kunjungi, ya, ada cukup banyak tempat itu. Di situ kalau tidak salah ada 25 pernah gitu, 27 ya sekitar itulah ya. Beberapa tempat saya juga berkunjung ke itu tempat gitu. Ya. Misalnya saya ambil contoh yang disebut jadi tulisan di sini oleh Brul adalah Central Park di kapal pesiar. Ya. Jadi ada kapal pesiar yang besar sekali, ya, raksasa. Ya. Brul naik kapalnya namanya Allure, ya, of the Sea, gitu, dari Royal Caribbean. Saya bukan naik kapal itu, tapi naik kembarannya, ya, Oasis. Ya, Oasis of the Sea, gitu. Tapi desainnya sama, ya. Jadi di dalam kapal ini, dua kapal ini ada park, ya, ada park. Central Park, ya. Saya ke Central Park beberapa kali, tapi saya datang ke situ, saya ngopi, saya kadang-kadang minum bir di situ. Tapi saya tidak merasa tertarik untuk menulis tentang Central Park. Untuk diketahui, saya penulis juga gitu, ya, penulis juga. Tapi minatnya kalah jauh gitu. Ya. Di Central Park, saya tidak merasa ini ada yang patut untuk saya tulis. Tapi Brul jadi ditulis dengan potret-potret dan kemudian jadi sebuah artikel. Dan di situ bedanya Brul dengan saya. Ya. Jadi memang dia jauh lebih unggul dari saya. Contoh yang lain, di e-book ini ada tulisan Pak Brul tentang bunga sakura di Jepang, ya, di Tokyo. Itu ada satu park yang namanya Ueno, ya, Ueno Park. Itu mau ke situ mudah sekali pakai subway, langsung sampai, turun di stasiun, jalan sedikit sudah sampai di park Ueno. Itu di Ueno itu bunga sakura betul-betul luar biasa, ya. Besar sekali, ya, dan lebat sekali di mana-mana. Pada waktu saya berkunjung ke situ, saya bersama istri, bersama anak, menantu, cucu. Gitu. Bukan karena saya sudah rame-rame rombongan ke situ, bukan, karena anak dan menantu dan cucu saya sedang bekerja di Jepang, di Tokyo. Jadi kami diantar oleh mereka, jadi kita sama-sama. Nah, di Ueno Park itu, wah, kita menikmati sekali itu bunga sakura, ya, luar biasa, ya, senang sekali, potret sana potret sini. Tapi Brul ke tempat itu juga, tapi yang menarik perhatiannya dia bukan itu, gitu. Yang menarik perhatiannya ini yang dinamakan Hanami. Ya. Hanami itu adalah orang-orang Jepang yang pada berkumpul, gitu, menggelar tikar, kumpul di situ, makan minum bersama, gitu, merayakan ini bunga sakura. Nah, Brul, itu yang menarik. Saya tidak tertarik sama orang duduk-duduk di tikar itu, gitu. Begitu. Oh iya, waktu saya baca ini, iya ini memang Brul sama saya ini lain. Dia memang hebat nih. Masa orang duduk-duduk di tikar aja jadi artikel, gitu. Buat saya
itu kurang menarik, kalau gitu ya. Ya. Lalu saya juga memperhatikan bro ini semangatnya tinggi sekali ya kalau berwisata. Kami pernah berwisata bersama-sama ya. Kami berempat waktu itu kami ingin melihat itu Samba Festival ya di Rio gitu ya, Samba. Lalu kami runding-runding, kami memutuskan untuk pergi naik kapal pesiar ya. Kapal pesiar ini rutenya adalah dari Buenos Aires pergi ke Rio dan kembali lagi ke Buenos Aires begitu. Pada waktu itu Brur mengatakan bahwa ada satu negara yang saya mau kunjungi karena saya belum pernah gitu. Negara yang mana nih? Dia bilang Uruguay gitu. Nah, buat saya ada 3 negara yang belum saya kunjungi, yaitu Brasil, Argentina, dan Uruguay. Ya sudah, itu kita pergi sama-sama. Dia mengejar 1 negara, saya mengejar 3 negara. Nah, pada perjalanan ini, satu hari kami ada hari yang kami bebaskan lah, gitu. Kita mau suka-suka lah kita itu satu hari. Saya dan istri memutuskan mau tinggal di Buenos Aires. Saya mau menikmati kota Buenos Aires seharian begitu. Lalu kamu mau kemana? Saya mau ke Uruguay lagi gitu. Ada apa lagi gitu? Ya kan yang sudah dikunjungi kan baru ibu kotanya ya Montevideo gitu. Ini dia mau nyebrang pakai kapal, ya. Kemudian mau berkunjung kota yang lain lagi. Ya. Wah, ya sudah bro, saya nggak ikut kamu deh. Jadi bro sama Wani berdua mereka pergi dan saya di Buenos Aires. Jadi saya pikir, wah ini bro ini memang semangatnya luar biasa, ya, luar biasa. Ya. Pada satu hari kami ada di satu tempat di Jawa Barat. Kami mau mencari tapaknya si Kabayan. Itu kami harus nyebrang satu sungai yang cukup besar. Jembatannya itu jembatan gantung. Lalu kita harus nyebrang naik ojek. Jadi mobil ditaruh di sini, pakai ojek menyeberang. Ini jembatan yang kalau di seberang itu goyang-goyang gitu. Nah, saya sama istri berunding. Ini kita nyebrang apa tidak gitu. Kita lagi ragu-ragu. Sudah kita ragu-ragu, Lani gagah, dia sudah ngebonceng di ojek itu sudah lagi nyebrang gitu, dada-dada. Aduh, ini bukan main. Jadi akhirnya saya sama istri memutuskan untuk tidak nyebrang gitu. Ya, kami cari kelapa muda aja. Ya, tidak nyebrang. Jadi memang hebat, ya, hebat sekali. Ya. Nah, jadi dalam banyak hal saya ini kalah ini sama Bro ini. Ya, walaupun saya juga pengelana, saya juga penulis. Ya. Saya menulis, saya memimpin majalah, ya, majalah Mulan itu. Saya pemimpin redaksinya, ya, sudah 16 tahun ya, saya pemimpin redaksi, saya menulis juga, tapi tidak seperti Bro gitu, ya. Apa-apa jadi tulisan, apa-apa jadi tulisan, apa-apa jadi artikel gitu. Itu yang di kamu punya buku itu tempat-tempatnya banyak yang saya juga kunjungi, buat saya tidak layak jadi artikel gitu, tapi buat Bro jadi layak gitu. Jadi saya anggap memang hebat sekali. Yang hebat lagi ini Ibu Bapak sekalian, saya ketika dikasih ini CD ini, DVD ini, saya tidak bisa buka gitu. Saya sudah coba-coba nggak bisa, saya nggak tahu. Jadi saya laporan, saya nggak bisa buka. Masa? Benar nggak bisa gitu. Terus akhirnya dia bilang, ya sudah, nanti saya kirimi clipping gitu. Oke. Saya dikirimi clipping. Yang saya terkejut apa? Clippingnya itu di
laminating loh. Apa ada gitu. Mana ada orang clipping dari majalah di laminate loh. Saya belum pernah ketemu gitu. Orang yang clippingnya di laminating satu persatu itu. Saya belum pernah lihat. Baru bro ini. Saya bilang gila ini bro itu. Mosok ini di laminate semuanya. Clipping saya taruh di dokumen keeper. Saya punya beberapa dokumen keeper yang isinya clipping semua. Saya bisa mencari clipping apa, di mana, dengan cepat saya bisa dapat. Tapi tidak dilaminate gitu. Ini memang luar biasa. Ya. Jadi saya ini terus terang saja dalam banyak hal saya ini kalah ini sama Blur. Ya. Tapi saya ada satu yang menang dari Blur, dan Blur tidak bisa mengalahkan saya, yaitu saya belum pernah diapa-apakan sama dokter gitu. Saya belum pernah di rumah sakit diotek-otek apanya oleh dokter. Blur sudah gitu. Nah, saya menang ini di sini. Cuma satu saja yang saya bisa menang dari Blur. Baik, Ibu-Ibu sekalian, saya ucapkan selamat pada Blur, dan saya berharap Blur akan sanggup menyelesaikan 24 negara lagi. Itu memang cita-citanya. Ya. Jadi saudara-saudara, orang hidup itu kalau bisa menyelesaikan cita-citanya, maka hidupnya akan menyenangkan